Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika berkaitan dengan bangun ruang. Sebelum belajar, terlebih dahulu berdoa agar apa nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta share video ini agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Mari kita mulai belajar. Sebelum kita memasuk lebih dalam tentang bangun ruang, kita akan membahas sedikit tentang bangun datar. Bangun datar hanya memiliki bentuk dua dimensi karena bentuknya tergambar dalam sumbu X dan Y saja. Mengapa kita memahami terlebih dahulu bangun datar? Bangun seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, terus trapesium, jajar genjang, ada belah ketupat, itu merupakan bangun-bangun yang nantinya ternyata tidak lepas dari bangun ruang yang akan kita pelajari. Sebagai contoh, nanti yang sederhana ada balok, itu bisa jadi gabungan dari persegi panjang dan bangun persegi. Oke, langsung saja kita masuk ke bangun ruang. Ada beberapa bangun ruang, misalnya kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5. Nah, ketika kita membahas tentang bangun ruang, ternyata merupakan bagian bangun 3 dimensi karena tergambar dalam 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Itulah perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Jadi kalau bangun datar itu hanya ada misalnya persegi panjang itu panjang dan lebar, namun ketika balok, bangun balok tadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau misalnya persegi hanya memiliki sisi dan sisi, kalau kubus berarti dia untuk mencari misalnya volumenya dia rusuk kali rusuk kali rusuk atau sisi dan sisi ya. Jadi intinya perbedaannya adalah bukan hanya panjang dan lebar saja, tetapi dia memiliki tingginya. Atau jika bangun datar hanya berkaitan dengan luas, namun untuk bangun ruang ada luas juga ada volumenya. Lanjut di sini, balok merupakan bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Sisi-sisi pada balok merupakan bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Tadi sudah disampaikan ya. Sisi persegi panjang di atas antara lain A, B, E, F atau bagian depan sebelah sini ya. A, B, E, F. Atau juga bisa C, D, G, H. Itu juga persegi panjang. Ya, berkaitan dengan gambar yang ada. Jadi A, B, E, F itu sama dengan C, D, G, H. Nah, mari kita lanjut kembali berkaitan dengan bangun ruang ini. Persegi panjang memiliki sisi yang berupa garis. Balok memiliki 6 sisi berupa bidang. Jadi sekarang sudah jelas perbedaan sisi pada bangun datar dan pada sisi bangun ruang. Mana saja sisi pada bangun ruang ini? A, B, E, F itu yang pertama, atau dan yang kedua bagian bawah misalnya A, B, C, D itu yang kedua. Yang ketiga bagian pinggir belakang C, D, G, H. Yang ketiga itu tadi ya. Yang keempat misalnya B, C, F, G. Yang kelima A, D, E, H itu yang kelima. Yang keenam E, F, G, H. Nah, itu ada 6 sisi ya. Tadi A, B, E, F, C, D, G, H, dan seterusnya. Mari kita amati kembali. Rusuk, mana sih yang dinamakan rusuk? Rusuk itu seperti ini yang tadi ya ditunjukkan.
KL. Dari K menuju huruf L itu ada garis, itu dinamakan dengan rusuk. Itu sama dengan LM, itu juga rusuk. MN, NK, nah itu juga rusuk ya. OP, PQ, QR, RO itu juga rusuk ya. PL, QM, RN, OK, nah itu juga rusuk. Mana sisinya? Tadi sudah ya. Misalnya bagian depan KL, MN itu bagian bawah ya, mohon maaf. Terus OPQR itu bagian atas. Terus KLPO itu bagian depan, NMQR itu bagian belakang, LMQP nah itu bagian sampingnya, dan KNRO. Mana titik sudutnya? Titik sudut ya, yaitu tadi yang ada tulisannya KLPO, yaitu MQRN itu titik sudutnya. Diagonal sisinya, L ke Q itu diagonal sisi namanya. Atau bisa juga nanti kalau ada ditarik garis, kalian bisa menggambar O ke L, K ke P itu boleh, itu ya, itu juga dinamakan dengan diagonal sisi. Mana yang maksud dengan diagonal ruang? Yang bersilang dari sudut berseberangan dari atas ke bawah. Contoh itu yang ada garis putus-putusnya, R ke L itu dinamakan diagonal ruang. Atau bisa juga kalian menggambar dari Q ke huruf K, nah itu bisa juga. O ke M itu bisa juga. P ke N itu juga bisa ya, itu namanya diagonal ruang. Selanjutnya yaitu bidang diagonalnya. Apa sih yang dinamakan bidang diagonal? Nah, ini saya ambilkan contoh. Dari L ke M itu ada rusuk, dan di sudut berseberangan ada O dan R itu juga ada rusuknya. Nah, ketika dibuat ada yang dinamakan dengan diagonal ruang. Mohon maaf, bidang diagonalnya ya. Jadi LMRO itu adalah bidang diagonalnya. Atau bisa juga nanti PQKN bisa. Itu juga bidang diagonal. Oke. Sudah bisa dipahami? Kalau belum bisa, diulang kembali bagian tersebut. Kita akan merinci kembali, ternyata komponen-komponen yang ada tadi, rusuk ketika dihitung itu ada 12. Jadi KL, LM, MN, NK, OP, QR, PQ, OR, PL, QM, dan seterusnya itu ada 12. Sisinya ada 6 tadi, bagian bawah, bagian atas, belakang, depan, samping kanan, samping kiri. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada 8. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada berapa? Ada 12. Terus diagonal ruangnya ada berapa? Ada 4. Bidang diagonalnya ada 6. Itu merupakan rangkuman berkaitan dengan balok. Bagaimana dengan bangun-bangun seperti kubus? Nah, itu kita akan bahas kembali di materi selanjutnya berkaitan dengan bangun ruang. Ini merupakan tahap perkenalan kita berkaitan dengan bangun ruang, dan pada hari ini kita belajar bersama-sama berkaitan dengan bangun ruang yang bernama dengan balok. Kembali ya, diingatkan kembali, misalnya rusuk-rusuk balok itu sama panjang. Mana sih yang sama panjang? KL, NM itu sama dengan mana lagi? OP, RQ. Jadi yang sejajar ya. Yang sejajar misalnya KL dengan NM, KL dengan OP. Terus RQ. Mana lagi yang sejajar? LM. Kalau LM sama dengan mana? Berarti LM sama dengan KN. Mana lagi? PQ. Nah, itu merupakan yang sejajar. Terus kalau rusuknya, Pak, misalnya untuk rusuknya KL, nah itu berarti sama dengan NM ya, yang sejajar. Sama dengan yang sejajar dengan mana lagi? RQ itu sejajar, OP itu sejajar ya. Kalau yang sama panjang tadi hampir sama, jadi ya rusuk yang sama panjang dengan rusuk yang sejajar, karena tidak ada yang saling berpotongan.
Ada hal-hal yang bisa kita pelajari kembali, yaitu berkaitan dengan aturan penamaan balok. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Penamaan dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam, ya. Jadi A, B, C, D. Nah, itu berlawanan itu. Harusnya kan kalau misalnya berputar yang huruf D itu jadi B, ya. Nah, itu mungkin berkaitan dengan pembelajaran tentang bangun ruang terkhusus yaitu berkaitan dengan balok. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Silahkan share video ini agar memberikan manfaat bagi teman-teman kalian yang sedang belajar matematika dari rumah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.